بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak-Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Masjid Al-Fath yang kita banggakan tentu saja. Dalam rangka tentu saja yang pertama fatal iman adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini lagi-lagi untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan kita niatkan juga tidak kalah pentingnya untuk kemudian bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Khatul iman hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh, dan semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu jalla wa ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkenaan dengan luasnya rahmat berupa ampunan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan di antara hal untuk menggapainya adalah tentu saja dengan memperbanyak doa dengan penuh pengharapan, kemudian memperbanyak istighfar, dan yang ketiga tentu saja adalah dengan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu jalla wa ala. Khatul iman hafizakumullah, di dalam al-Islam kita diajarkan tentang al-huquq wal wajibat, tentang adanya hak dan kewajiban. Mulai dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada hak-hak kepada sesama manusia. Semuanya dijelaskan secara gamblang di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam beberapa riwayat disebutkan Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam."
Allah dan Rasulnya yang lebih apa Pak? Yang lebih mengetahui. Yang lebih mengetahui. Dan ini adalah jawaban yang diungkapkan pada saat itu, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan hidup, di mana wahyu masih diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga masih mendapatkan kabar melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka sudah sepantasnya para sahabat mengatakan perkataan ini, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara metode nabawiyah di dalam menyampaikan sebuah maklumat, yaitu dimulai dengan pertanyaan. Dimulai dengan pertanyaan. Awala adullukum ala syai'in, apakah mau kalian aku tunjukkan sesuatu? Sering uslub ini digunakan oleh Rasulullah agar orang yang diajak berbicara itu memberikan perhatiannya untuk mendapatkan penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwatul iman, para ulama menyatakan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita ditanya tentang sebuah perkara yang tidak kita ketahui, maka cukup menjawab Allahu a'lam. Allahu a'lam, ya. Jadi kenapa pada saat itu sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan hidup dan masih dalam proses diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah beliau diwafatkan oleh Allah, dan kemudian ketika kita ditanya tentang sebuah perkara yang tidak kita ketahui, maka cukup kita menjawabnya Allahu a'lam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, amma haqqullah 'alal 'ibad, adapun hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Yang namanya hak adalah sesuatu yang hendaknya tidak ditinggalkan tetapi dilakukan. Maka hak ini harus kita hadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaknya hamba-hamba tersebut senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hamba. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur segala urusan kita. Maka sudah sepantasnya kita beribadah, memberikan ubudiyah kita secara sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, termasuk juga jin, tujuannya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hak Allah adalah diibadahi oleh hamba-hambanya dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Dalam bermohon, dalam meminta, dalam berharap, apatah lagi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, adapun hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah tidak diazab selama kemudian dia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka ini kurang lebih penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang huququllah dan huququl ibad. Di sisi yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita tentang adanya huququl ibad, dimulai dengan menjelaskan tentang adanya huququl muslim, hak-hak sesama muslim. Yang namanya hak seperti yang kita sebutkan tadi adalah perintah yang dituntut untuk dikerjakan. Dia benar-benar ditekankan dan jangan sampai ditinggalkan oleh seseorang. Bahkan sebagian ulama menyatakan dalam definisi dari hak itu, mereka mengatakan yakni syai'un la yanbaghi tarkuhu. Dia adalah sesuatu yang semestinya tidak ditinggalkan oleh seseorang.
karena dia merupakan hak, maka hendaknya kemudian ditunaikan. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sahihnya juga, meskipun ada sedikit perbedaan lafaz yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, namun hadis ini seringkali juga dinukilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadisnya selain daripada sahihain. Di antaranya adalah riwayat di dalam penjelasan atau kumpulan hadis-hadis yang dibuat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi hadis ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dan dituangkan di dalam kitabnya. Kita tahu Imam Ibnu Hajar adalah seorang ulama besar di dalam ilmu hadis, bahkan di dalam periwayatan hadis itu sendiri. Beliau rahimahullahu taala berasal dari satu tempat yang kita kenal dengan negeri Al-Asqalan. Al-Asqalan saat ini berada di bawah penjajahan Israel. Dia tidak terlalu jauh dari negeri Gaza saat ini, yang kemudian sering kita baca dalam bahasa Inggris atau bahasa Ibrani itu disebut dengan Ashkelon. Adapun dalam bahasa Arabnya disebut dengan Asqalan. Di antara karya monumentalnya Imam Ibnu Hajar adalah Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Di antara kitab yang beliau karang juga adalah kitab Bulughul Maram. Dan Bulughul Maram ini beliau bawakan penjelasan hadis itu, beliau bagi berdasarkan pembahasan-pembahasan fikih. Jadi kalau kita buka kitab Bulughul Maram itu dimulai dengan kitab Taharah, kemudian kitab Shalah dan lain sebagainya. Jadi pembagian bab-bab hadisnya itu berdasarkan dengan pembahasan fikih. Namun di ujung hadis itu atau kitab hadis itu beliau menyerahkan sebuah bab secara khusus. Bab itulah yang kemudian beliau beri judul dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini seperti kitab kumpulan yang menjelaskan tentang adab-adab penyempurna. Bahwasanya beliau ingin memberikan satu penjelasan, ilmu itu tidak cukup tanpa dibarengi dengan adab dan akhlak yang kemudian akan menghiasi indahnya ilmu itu. Seseorang yang berilmu membahas tentang fikih begitu dalam, tapi ketika tidak dilandasi dengan ilmu, itu hanya akan menjadi alat untuk merendahkan orang lain. Tapi ketika kemudian dia menghiasi ilmu itu dengan adab, dengan akhlak, maka jadilah ilmu itu sebagai cahaya yang akan menerangi dan juga menjadi sesuatu yang indah untuk kemudian dipraktekkan dan kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin tentu saja. Maka dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Haqqul muslim 'alal muslim. Haknya seorang muslim terhadap seorang muslim. Yang namanya hak itu adalah syai'un la yanbaghi tarkuhu, sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, tidak semestinya ditinggalkan oleh seseorang. Dan kata-kata beliau haqqul muslim menjelaskan bahwa hak ini berlaku kepada setiap muslim selama dia masih memiliki status sebagai seorang muslim, dia memeluk al-Islam, meskipun di dalam prakteknya dia bukanlah orang yang taat, orang yang salih, tapi belum mengeluarkan dia dari makna atau sebutan sebagai seorang muslim, maka dia masih berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Jadi hak ini tidak hanya berlaku bagi orang yang, mohon maaf, dikategorikan sebagai orang yang alim, orang yang salih, orang yang taat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sebagai hakul muslim, haknya seorang muslim. Sehingga kata para ulama, dia tidak hanya berlaku bagi siapa? Bagi seorang muslim yang sifatnya saleh dan taat, tapi setiap orang yang masih masuk ke dalam kategori seorang muslim, maka masih berlaku kepadanya hak-hak tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, haqqul muslim 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Dan 6 perkara ini bukanlah sebagai sebuah pembatasan, tetapi hanya sekedar menjelaskan tentang al-adad, sebuah jumlah yang memang sangat dibutuhkan pada saat itu untuk diterapkan.
Dan ini tidak menjelaskan bahwa hak seorang muslim itu hanya terbatas pada 6 perkara ini, karena pada kesempatan yang lain ada hak-hak yang lain yang juga dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya umum berkenaan dengan penjagaan al-Islam, dan ini tentu saja merupakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu tentang kehormatannya yang harus dijaga secara umum, tentang darahnya yang tidak boleh ditumpahkan secara umum, dan juga tentang hartanya yang harus dijaga dan dihormati dan tidak boleh diambil secara serampangan. Ini adalah gambaran dari penjelasan tentang hukukul muslim yang begitu tinggi dalam al-Islam. Tapi dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam merinci ke dalam beberapa perkara. Di antaranya beliau mengatakan yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Dalam riwayat Imam Bukhari ada sedikit tambahan. Ketika para sahabat bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa 6 perkara itu ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahmidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Ada 6 perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tekankan sebagai hukukul muslim, hak-hak yang harus ditunaikan, karena dia adalah merupakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Apa itu khatul iman? Yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka hendaknya engkau memberikannya salam. Engkau memulai dengan memberikan salam, engkau menyapanya dengan memberikan salam. Dan salam ini adalah merupakan salah satu syiar di dalam al-Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memberikan salam kepada orang yang kita temui, khususnya mereka yang beragama Islam. Bahkan salam ini akan menumbuhkan rasa cinta. Rasa cinta ini kemudian akan menumbuh kembangkan keimanan di dalam hati seseorang, dan keimanan ini akan membawa seseorang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ikhwatul iman. Apa kata Rasulullah? La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian beriman. Ini menunjukkan sebaik apapun seseorang, kalau tidak dilandasi dengan keimanan kebaikan itu, maka kebaikan itu tidak akan menghantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti tersebut, apa yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh paman Nabi, kurang apa pembelaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, ayah dari Ali, ayah juga dari Ja'far. Tetapi kemudian di Fathul Iman hafizakumullah, dengan seluruh kebaikan yang beliau lakukan, pembelaan yang beliau lakukan, bahkan menjadi tameng utama ketika orang-orang Quraisy itu mulai kemudian menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara fisik maupun secara persekusi dari perkataan dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau meninggal, beliau tidak kunjung beriman, maka tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sampai-sampai ketika Abu Talib itu meninggal, dikisahkan dalam sebuah riwayat, Ali itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ammaka dhal qad mat." Sesungguhnya pamanmu yang sesat telah meninggal. Jadi padahal itu ayahnya sendiri. Itu ayahnya sendiri. Tapi Ali mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sesat telah meninggal dunia." Bahkan pada saat itu Ali datang untuk meminta petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh aku mengurusi jenazah ayahku yang pada saat itu meninggal dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk pulang dan kemudian mengurusi jenazah ayahnya. Yang ingin kita garis bawahi adalah bahwa sabda Rasulullah SAW ini menegaskan bahwa sehebat apapun, sebaik apapun, sebanyak apapun amal kebaikan seseorang, tapi ketika tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kalian apa Pak? Beriman. Sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Maka Rasulullah mengatakan afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Memberikan salam ikhwatal iman adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, dia adalah merupakan bagian dari haknya seorang muslim. Dia adalah merupakan syiarnya orang-orang al-Islam. Salam yang diajarkan adalah salam yang membawa pada kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan salam inilah yang akan berlaku sampai pada hari kiamat nanti. Itulah mengapa kita sering mendengar para khutbah, para asatidz ketika kemudian memulai ceramahnya, khutbahnya, ada yang mengatakan uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Aku memberikan salam penghormatan kepada kalian dengan salamnya orang Islam. Tahiyyah thayyibah, salam yang penuh dengan penghormatan, salam yang penuh dengan kebaikan. Tahiyyah ahlil jannah, salamnya penghuni syurga, karena salam inilah yang akan abadi sampai ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penghuni syurga kelak ketika akan saling bertemu, bertegur sapa, salam inilah yang akan mereka gunakan, yaitu apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di antara hal yang menunjukkan bahwa menyebarkan salam itu sangat penting adalah dia merupakan ajaran Nabi yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di kota Madinah. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang dahulu digadang-gadang akan menjadi rabi Yahudi di kota Madinah. Namun Allah punya kehendak lain, Allah memberikan hidayah kepadanya, dan pada akhirnya beliau memeluk al-Islam dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ketika Rasulullah pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah, maka manusia berbondong-bondong ingin melihat, dan aku termasuk salah satu di antara mereka. Maka di antara hal yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah, ini sebenarnya hadisnya panjang ya. Beliau mengatakan, pertama kali aku melihat wajah Rasulullah, maka aku segera mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta. Maka di antara hal yang aku dengar pertama kali beliau ucapkan apa Pak? Afshus salam, tebarkanlah salam. Berikanlah salam. Berikanlah salam bahkan kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang engkau tidak kenal. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan bahwasanya inna baina yaday sa'ah taslim al-khas. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam sahih, dalam musnadnya, dan hadis ini disahihkan Imam Al-Albani rahimahumullah jami'an. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, sebelum hari kiamat itu, yakni ini merupakan salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Apa kata beliau? Taslimal khasah. Orang-orang memberikan salam hanya kepada orang-orang khusus saja. Siapa itu orang-orang yang khusus? Yang dimaksud yakni orang-orang yang dikenal saja. Maka ketika orang-orang sudah mulai melakukan hal ini, memberikan salam hanya kepada orang yang dia kenal, maka pada saat itu menunjukkan bahwa telah dekatnya apa Pak? Hari kiamat. Sudah terjadi atau belum Pak? Sudah terjadi atau belum ini Pak? Orang memberi salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Ketika dia ketemu dengan sesama jamaah Masjid Al-Fath, dia kenal, dia berikan salam, assalamualaikum.
Tapi ketika dia lewat, ada orang yang juga pakai peci mungkin, sama-sama pakai sarung, tapi tidak dia kenal, maka dia tidak memberikan salam. Padahal Rasulullah memerintahkan kita untuk memberikan salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Selama kemudian dhan ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim. Ya, sekarang bagaimana Ustaz kita tahu dia muslim atau enggak? Kita mau mulai salam kita takut dia non muslim. Seharusnya di Indonesia ini yang mayoritas kaum muslimin, ya persentasenya lebih besar kalau kita ketemu di jalan itu adalah dia seorang muslim. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum muslimin belum terlalu banyak seperti saat ini, itu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk memiliki tampilan yang membedakan mereka dengan orang-orang yang lain. Mazhar, secara tampilannya itu terlihat dia seorang muslim. Rasulullah perintahkan khaliful yahud wan nasara, dalam hadis wal majus, selisihilah secara tampilan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi. Itulah mengapa Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk kemudian memelihara jenggotnya, menipiskan kumisnya. Salah satunya adalah agar mereka terlihat berbeda dan menjadi identitasnya. Tujuannya apa? Agar bisa ditunaikan hak-haknya sebagai seorang muslim. Bagi para wanita, di dalam al-Islam Allah perintahkan untuk mengenakan jilbab, mengenakan hijabnya. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Salah satunya agar apa? Agar jilbab itu menjadi identitasnya. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain, agar lebih mudah dikenali. Ketika ketemu bisa ditunaikan hak-haknya, ditolong ketika memerlukan bantuan dan seterusnya. Itu terlihat ketika dia memiliki identitas. Tapi dengan segala kemajuan zaman atau kemunduran zaman, maka kemudian ya kita melihat bahwa mazhar seorang muslim itu sedikit demi sedikit mulai terlepas, yang pada akhirnya kita menjadi bias begitu ketika membedakan mana seorang muslim dan mana yang tidak muslim. Ala kulli hal, kalau kemudian dhan kita melihat orang tersebut adalah orang muslim, maka mulailah dengan memberikan salam. Jadi ketemu orang siapapun itu, sampaikan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Selama dia seorang muslim ikhwatal iman, meskipun dia seorang muslim yang asin, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi selama statusnya masih seorang muslim yang tidak mengeluarkan dia daripada al-Islam, maka dia masih berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim. Jadi ada orang yang kemudian sedang duduk di pinggir jalan, mungkin kita mengetahui dia bermaksiat, tapi tidak pada saat itu dia sedang melakukan maksiat. Tapi selama dia masih seorang muslim, mungkin dengan sapaan salam itu Allah berikan hidayah kepada dia. Jangan kemudian membuang muka terhadap orang-orang seperti itu, yang pada akhirnya semakin membuat mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berikan hak itu sebagai seorang muslim. Ketemu orang di jalan di hotel iman, ketemu tetangga, ketemu siapapun, maka berikanlah salam selama dia adalah seorang muslim, karena ini adalah merupakan salah satu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu hotel iman diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang sangat-sangat berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu besar motivasinya dalam mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat apa yang kita kisahkan? Di saat beliau pernah melakukan sebuah perjalanan, beliau menghentikan perjalanan itu hanya untuk turun dari kendaraannya, duduk di bawah sebuah pohon lalu minum. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu ya Ibnu Umar? Beliau mengatakan, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati jalan ini, lalu kemudian beliau turun dari kendaraannya, duduk di pohon tersebut, kemudian beliau minum, dan aku ingin mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar suatu ketika mengajak muridnya ini bernama Tufail bin Ubay bin Ka'ab, putra dari sahabiyun jalil yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu jami'an. Dan kita tahu Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu qurra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di saat beliau menjadikan salat tarawih itu dilakukan secara berjamaah di masjid, maka beliau meminta Ubay bin Ka'ab untuk mengimami kaum muslimin. Karena beliau tahu di antara orang yang paling mengetahui, paling dekat, paling ahli di dalam Al-Qur'an adalah salah satunya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay bin Ka'ab ini punya anak bernama Tufail, dan Tufail ini sering melayani keperluan dari Abdullah bin Umar. Jadi sekalian belajar, sekalian melayani dan lain sebagainya. Ya, namanya orang menuntut ilmu, ya, dia hormat terhadap gurunya dan lain sebagainya. Abdullah bin Umar mengajak Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini untuk pergi ke pasar. Tufail pada saat itu menyangka bahwa Ibnu Umar akan berbelanja barang yang banyak sehingga memintanya menemani untuk membawa barang belanjaan tersebut. Maka diikuti. Namun sesampainya di pasar, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Beliau hanya memberikan salam. Masuk ke pasar, ketemu orang, Assalamualaikum. Ketemuin lagi, Assalamualaikum. Masuk ke pasar, ketemu orang, Assalamualaikum. Sehingga dari ujung pasar sampai ujung berikutnya, setiap ketemu orang beliau berikan salam. Sampai kemudian beliau kembali bersama Tufail ke rumahnya tanpa membawa apapun. Maka Tufail bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah engkau mengajakku ke pasar hanya untuk menyalami orang-orang, memberikan salam kepada orang-orang? Kenapa engkau tidak berbelanja dan lain sebagainya?" Maka beliau mengatakan, "Aku hendak mengajarkan kepadamu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memberikan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka hendaknya engkau memulainya dengan salam. Dulu ketika saya di Madinah, kota Iman Alhamdulillah, di saat kuliah itu tidak terlalu padat, biasanya kita pergi ke Masjid Nabawi itu lebih awal. Ya, waktu di zaman saya tidak seperti saat ini. Sekarang kuliahnya itu acak, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, bahkan ada yang malam. Kalau zaman saya dulu kuliahnya kayak anak sekolah, Pak. Ya, masuk jam 7, pulangnya itu jam 12. Kadang-kadang kalau ada tambahan sampai jam 1. Nah, biasanya kalau sampai jam 12 pulang, kita makan, istirahat sejenak, jam 2 itu sudah ada jemputan bis. Jadi kita lebih awal pergi ke Masjid Nabawi. Nah, dan di masa-masa itu Masjid Nabawi tidak sedekat sekarang dan tidak sebanyak saat ini orang-orang mengunjunginya. Apalagi di musim-musim tertentu, Masya Allah, kita masuk ke Raudhah itu dengan begitu lengang. Jadi sebelum asar itu Raudhah nggak ada orangnya, hanya beberapa orang saja. Jadi kita bisa baca Quran di situ, murajaah pelajaran di situ. Kalau tidak ada halaqah itu, kita duduk sampai Isya. Kalau ada halaqah, nanti ba'da asar kita ke Syekh setelah Quran. Nanti setelah maghribnya kita cari halaqah Syekh, kemudian kita duduk. Biasanya yang fikih dia akan mencari ke masyayikh mana yang ingin dia duduk. Ada fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih ya Hambali, dan beragam masyayikh yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Yang ingin belajar hadis, ada syekh ayahnya Syekh Profesor Abdul Razak, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan masih banyak lagi masyayikh lainnya. Tapi yang ingin kita sebutkan, ketika kita sedang duduk, kalau tidak di Raudhah itu di bagian depan saf-saf awal di Masjid Nabawi, itu biasanya ada saja orang-orang Arab itu, meskipun mungkin sudah paruh baya, mereka masuk, lalu tiba-tiba kemudian berteriak memberikan salam gitu. Assalamualaikum. Ini kita nggak tahu, ini nggak kenal siapa ini, orang stres atau bagaimana. Nanti sampai sana ujung sana teriak lagi Assalamualaikum, begitu ya. Kita jawab Waalaikumsalam. Ternyata itu bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kali ditinggalkan di kota Iman, memberikan salam kepada orang yang dia temui. Dan ini adalah bagian dari pengaplikasian, penyampaian dan pelaksanaan tentu saja hukukul muslim yang diajarkan tadi. Maka tentu orang-orang yang menjalankan ini, dia akan mendapatkan banyak sekali faedah. Di antaranya tadi akan tumbuh di dalam hatinya itu apa yang kata iman, rasa cinta kepada sesama muslim, saling bertegur sapa, lalu kemudian memberikan salam
menjawab, bahkan nanti diteruskan dengan bertanya tentang keadaan, ini akan menumbuhkan apa Pak? Menumbuhkan rasa cinta, dan cinta inilah yang akan membawa pada keimanan yang utuh, dan keimanan ini akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita sepelekan tentang salam ini, karena salam sesungguhnya adalah haknya seorang muslim. Jangan sampai hanya karena berbeda madhab fikih tidak saling kemudian bertegur sapa, tidak memberikan salam. Na'udzubillah min dzalik. Perbedaan organisasi, perbedaan ini dan itu, lalu pada akhirnya membuat seseorang tidak saling sapa dan tidak saling kemudian bersalam, ya, memberikan salam kepada yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan untuk memberikan salam kepada orang yang kita temui, dalam hal ini adalah setiap apa Pak? Muslim yang kita temui. Adapun karena ini haknya seorang muslim kepada orang non-muslim, maka salam ini hendaknya tidak diberikan, tidak mulai untuk diberikan. Jadi kalau kita tahu si fulan ini non-muslim, maka kalau ketemu jangan kita mulai dengan assalamualaikum lah. Tapi apakah boleh kita bertegur sapa dengannya Ustaz? Boleh. Tetapi dengan salam yang sifatnya umum. Apakah selamat pagi, atau langsung tanya kabarnya, Pak, permisi, bagaimana kabarnya? Silahkan. Bagian dari bentuk muamalah kepada sesama manusia secara umum. Tapi memulai kepada orang non-muslim itu dengan assalamualaikum, maka tidak dibolehkan dalam Islam. Kenapa? Rasulullah dalam hal ini sedang menjelaskan tentang hakul muslim, haknya seorang muslim, sehingga dia hanya berlaku kepada seorang muslim saja. Adapun kepada non-muslim, maka salam ini tidak berlaku. Sebaliknya, bagaimana Ustaz kalau mereka yang memulai dengan memberikan salam kepada kita? Kan sudah lumrah kan, orang non-muslim kemudian mengatakan kepada kita assalamualaikum, ya, atau dengan lafaz-lafaz tertentu. Maka para ulama dalam hal ini memberikan dua opsi jawaban. Yang pertama, bisa menjawab dengan jawaban yang lain, ya. Pernah beberapa waktu yang lalu itu saya saksikan ada seorang pemimpin negara, salah satu negara, ya, ketika diberikan salam oleh salah seorang moderator, dan moderatornya ini seorang Nasrani atau seorang non-muslim, Allah alam agamanya apa, maka dia membalas dengan jawaban yang lain. Ketika disebutkan assalamualaikum Mr. Presiden, maka dia menjawab dengan ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Jadi tidak menjawab waalaikumsalam, tetapi ahlan wa sahlan. Atau yang kedua, boleh menjawab dengan ucapan waalaikum kalau kita tidak tahu dengan ucapan apa yang benar-benar dia sebutkan barusan, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha di saat ada orang Yahudi yang kemudian memberikan salam kepada Rasulullah SAW, tetapi lafaz salamnya itu dirubah. Seharusnya assalamualaikum, maka orang Yahudi ini mengatakan assalamualaikum, ya, tetapi perkataannya itu sedikit dipercepat sehingga lamnya itu hampir-hampir tidak terdengar, dan seakan-akan dia merupakan ucapan yang sama, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka ini dua ucapan yang berbeda. Assalam artinya adalah keselamatan bagimu, sedangkan assalamualaikum itu artinya apa Pak? Racun, kehancuran, kematian untuk. Maka ketika mendengar Yahudi itu mengatakan hal tersebut kepada baginda Rasulullah SAW, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha begitu murka, lalu kemudian membalas dengan cacian yang serupa dengan apa yang dia lontarkan. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menenangkan sang istri, lalu mengatakan cukup menjawab dengan waalaikum, dan bagimu juga demikian. Jadi kalau dia mendoakan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepadanya. Tapi kalau itu adalah keburukan, maka keburukan juga akan kembali kepadanya. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa boleh menjawab itu sampai sampai assalamu alaikum, sampai itu saja, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Yang pertama mengatakan boleh menjawab dengan jawaban yang lain, yang kedua menjawab dengan waalaikum, yang ketiga menjawab sampai lafaz assalam, waalaikumsalam. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ketika kita bertemu, maka tidak memulainya dengan salam yang khusus diberikan hanya kepada orang-orang al-Islam saja. Itu yang pertama yang diterima.
Yang kedua, mudah waktunya cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Di antara hukukul muslim, haknya seorang muslim adalah apabila saudaramu itu mengundang, apabila saudaramu itu mengundangmu, fa'ajibhu, maka jawablah, maka penuhilah, maka datangilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memenuhi undangan seorang saudara muslim itu adalah haknya, hak untuk kemudian didatangi dan dipenuhi undangan tersebut. Para ulama ikhwatal iman berbeda pendapat tentang jenis undangan apa yang sifatnya wajib untuk didatangi. Maka yang pertama, pendapatnya jumhurul ulama menyatakan bahwa setiap undangan yang dimaksudkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkan dari kemaksiatan, maka dia masuk ke dalam kategori hadis. Setiap undangan yang dimaksudkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk bermaksiat kepadanya, maka masuk ke dalam kategori haknya seorang muslim untuk dipenuhi undangan tersebut. Maka para ulama menjelaskan undangan itu yang sifatnya walimah itu ada dua. Ada yang bisababin, ada yang bila sababin. Ada yang diadakan itu karena sebab-sebab tertentu, ada yang diadakan itu tanpa adanya sebab. Contohnya yang diadakan karena sebab, ya, mengadakan sebuah acara walimah yang disebut dengan adanya sebab, contohnya karena adanya pernikahan, contohnya ya, ada seseorang menikahkan anaknya, maka kemudian dia mengundang jamaah, kerabatnya, tetangganya, sahabatnya untuk menghadiri acara tersebut. Atau kemudian apa? Karena dia mungkin naik jabatan, anaknya lulus, anaknya begini dan begitu. Selama tujuannya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah, dia mengundang untuk mengajak mereka untuk makan, memberikan makan. Karena memberikan makan ini dalam walimah adalah anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat yang mungkin secara kemampuan finansialnya itu tidak terlalu cukup, ketika dia menikah, Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu sudah mengadakan walimah? Dia mengatakan tidak, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, awlim walau bisya, ya, adakanlah walimah walau hanya memotong seekor kambing. Ya, tapi bukan tentang megahnya walimah tersebut, namun bagaimana dia mengikut sertakan kaum muslimin lainnya, saudara-saudaranya di dalam kebahagiaan yang sedang dia alami, dan kemudian dia mendapatkan atau menginginkan dari apa yang dia lakukan itu tentu saja keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan di hotel iman, di dalam walimah tersebut Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengundang agar walimah itu dipenuhi dengan keberkahan, agar makanan itu menjadi makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walimah yang diadakan hendaknya mengundang seluruh lapisan masyarakat, tidak membeda-bedakan status sosial di dalam mengundang orang menghadiri acara yang dia lakukan. Karena ini bisa menjadi walimah yang terjauhkan dari rahmat serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah? Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan walimah, yakni acara pernikahan. Kenapa dia disebut sebagai makanan yang buruk? Yang hanya diundang, kata Rasulullah, yud'a lahal aghniya wa yutrak al-fuqara. Karena yang diundang di acara tersebut hanya orang-orang kaya saja, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Padahal di antara tujuan mengadakan walimah itu yakni it'amut ta'am, memberikan makanan, memasukkan kebahagiaan kepada orang yang hadir dengan menjamu mereka dengan makanan. Dan orang yang paling membutuhkan makanan yang bergizi, yang enak, yang lezat itu orang-orang miskin sebenarnya. Orang-orang kaya itu makan enaknya setiap hari, bahkan sehari 3 kali. Tapi orang-orang miskin, sebagian di antara mereka mungkin makan dagingnya itu setahun ada yang sekali, setahun 2 kali. Dan mereka sangat bahagia kalau diundang di acara-acara walimah itu. Apalagi kemudian ada rendang, ada semur, Masya Allah, ada peningkatan gizi yang mereka dapatkan. Selain daripada itu, ketika mereka menikmatinya, bersyukur kepada Allah,
makan dengan habis, tidak mubadzir, itu akan menurunkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan juga kepada acara yang sedang dilangsungkan tentu saja. Tapi ketika yang diundang itu hanya orang-orang tertentu saja, kalangan-kalangan atas, ya, yang mungkin makanan itu ambilnya banyak, dimakannya hanya sedikit. Padahal bagi orang lain itu makanan yang sudah sangat istimewa. Maka ketika seseorang membagi, ya, bahkan membeda-bedakan, mengundang hanya orang tertentu saja, orang miskin tidak diundang, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanan yang dia hadirkan pada saat itu menjadi makanan yang apa, Pak? Ibu? Makanan yang buruk, ya. Maka kita mengantisipasi dengan cara apa? Ya, lebih adil dalam mengundang orang itu. Libatkan seluruh tetangga yang kaya, tetangga yang miskin. Semuanya diundang. Untuk apa? Bisa mendatangkan kebaikan, memberikan doa yang terbaik dan seterusnya. Baik. Maka Rasulullah, para ulama menjelaskan dalam hal ini, ada yang bisababin atau bila sababin. Tapi selama dia adalah merupakan undangan yang sifatnya dalam rangka taat kepada Allah dan tidak menghadirkan kemaksiatan di dalamnya, maka hendaknya ditunaikan atau didatangi ketika seseorang diundang sebagai pemenuhan terhadap hak sesama muslim. Adapun pendapat yang kedua, Imam Ibnu Hazm itu memiliki pendapat yang berbeda. Beliau mengatakan begini, kata Imam, bahwasanya yang wajib untuk didatangi itu hanya satu, yaitu walimah pernikahan saja. Jadi menurut Imam Ibnu Hazm, kalau undangannya itu contohnya dalam bentuk syukuran, dalam bentuk sunatan, dalam bentuk yang lainnya, maka mau datang lebih afdal, tidak datang juga tidak mengapa. Karena yang merupakan pemenuhan terhadap hak itu hanyalah ketika mengadakan walimah dalam bentuk walimah pernikahan. Para ulama menambahkan ikhwatal iman, di antara syarat undangan itu hendaknya didatangi oleh seseorang sebagai pemenuhan terhadap hak saudaranya adalah yang pertama, jika undangan itu sifatnya adalah personal, secara pribadi, secara khusus, secara langsung, ya, tidak sifatnya itu umum kepada orang banyak, ya. Jadi contohnya kalau undangannya itu kepada seluruh jamaah Masjid Al-Fatih, maka ini sifatnya umum, yang mau datang lebih afdal, sedangkan kalau dia tidak datang pun tidak mengapa, karena undangan ini sifatnya umum. Dia menjadi wajib untuk didatangi dan harus ada udzur ketika dia tidak mendatanginya adalah ketika sifatnya itu khusus personal kepada orang tertentu. Baik sifatnya itu resmi, contohnya dalam bentuk undangan baik fisik maupun digital, atau tidak dengan undangan resmi tapi disampaikan secara langsung, secara khusus. Ketemu di masjid, Pak, saya mengundang, insya Allah besok anak saya menikah, mudah-mudahan Bapak bisa hadir, ya. Maka ketika dia menyampaikannya itu secara langsung, bahkan secara khusus, pada saat itu wajib untuk mendatanginya, kecuali jika ada udzur yang syar'i yang menghalangi dia untuk bisa hadir di tempat tersebut. Yang kedua, kata para ulama, di dalamnya tidak ada kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan di dalam acara tersebut dan dia tahu ada kemaksiatan itu, maka dia tidak wajib untuk mendatanginya. Bahkan dianjurkan untuk tidak mendatangi, kecuali ketika dia sudah terlanjur datang baru dia mengetahui ternyata ada kemaksiatan di dalamnya. Maka para ulama menganjurkan tunaikan hajatmu, datang ke orang yang mengundang, sampaikan salam, doakan, lalu segera pulang. Jangan ketika ada kemaksiatan ya sudah kepalang di sini, ya, sambil kemudian dia nikmati juga kemaksiatan tersebut. Segera pulang, tinggalkan kemaksiatan tersebut. Apalagi kemudian dia menjadi seorang tokoh, ya, yang kemudian diikuti, maka bisa menjadi sebuah pembenaran. Ya, Ustadz saja hadir kok di acara itu dan lain sebagainya. Nah, kita berhusnudzan tentu saja. Ya, mungkin Ustadznya tidak tahu, tapi hendaknya ketika dia sudah datang dan mengetahui ada kemaksiatan, segera dia meninggalkan lalu kemudian pulang. Yang ketiga, ikhwatal iman, adalah hendaknya undangan tersebut tidak memberatkan. Jadi kalau sudah sampai memberatkan, maka dikhawatirkan
ya akan membuat tentu saja ya, yang namanya sesuatu yang sudah memberatkan, ya Islam juga memberikan rambu-rambu untuk kemudian melakukannya semampu yang dia bisa lakukan. Contohnya bagaimana Pak kalau undangan itu memberatkan? Saya pernah Pak diundang oleh salah satu jamaah itu. Saya pernah mengisi di, saya tidak sebutkan institusinya ya, tapi beliau menjadi salah satu pimpinan di sana. Kemudian beliau mengundang, ada tipe undangan itu, undangan anaknya menikah, tapi nikahnya di Australia. Masya Allah. Saya cari-cari di undangan, mungkin ada tiket dan seterusnya, ternyata nggak ada. Bayangkan, Masya Allah ya. Saya apresiasi undangannya, ya perhatiannya dan lain sebagainya. Tapi untuk Australia kan perlu biaya, ya, bikin paspor, urus visa, ya, beli tiket, penginapan dan lain sebagainya. Ya kalau seseorang mampu dan ingin pergi ke sana, ya silakan. Itu lebih baik, menjalin ukhuwah, mengeratkan ya hubungan di antara kaum muslimin dan lain sebagainya. Kalau dia mampu silahkan. Tapi kalau tidak mampu harus berhutang begini dan lain sebagainya, ya pada saat itu saya telepon orangnya, saya minta maaf karena tentu saja banyak hal yang harus kemudian diperhatikan selain karena biaya, waktu juga pada saat itu yang berkaitan dengan acara-acara yang lain. Tapi alhamdulillah beliau maklumi dan pada akhirnya beliau maafkan. Yang terakhir kata iman yang ketiga, tiga saja yang bisa kita sampaikan karena waktu juga. Ini satu poin yang juga besar pengaruhnya di dalam kehidupan seorang muslim, yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan wa idza stansahaka fansahhu, apabila ada saudaramu yang datang untuk meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Karena bisa jadi nasihat kecil yang kau berikan itu akan merubah kehidupannya. Nasihat yang kecil itu berpengaruh kepada kebaikan yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Mungkin dari sekecil nasihat yang kau berikan pada saat itu. Satu kisah ikhwatul iman sebagai penutup, saya mendapatkannya dari salah seorang syekh itu di Riau. Beliau mengatakan, beliau ini seorang muqri. Muqri itu orang yang banyak menghasilkan para hufaz. Orang-orang itu datang untuk menyetorkan hafalan, dibenarkan bacaannya dan lain sebagainya. Dan ada, saya mengetahui beberapa imam Masjidil Haram itu menyetorkan hafalan kepada beliau. Rahimahullah ta'ala, beliau sudah meninggal dunia. Dikisahkan pernah suatu ketika ba'da Isya beliau duduk di masjid untuk apa? Menerima hafalan dari murid-murid. Biasanya ba'da Isya itu waktu yang khusus. Jadi ba'da Asar itu kelasnya berbeda, Maghrib kelasnya berbeda, ba'da Isya itu biasanya yang senior-senior yang hafalannya sudah sempurna menyetorkan kembali, apakah untuk mengambil qiraah yang berbeda atau kemudian menyetorkan kembali untuk mengambil sanadnya. Ya, jadi dari setelah menyetorkan 30 juz, maka ba'da Isya itu kepada yang sudah mutqin dan ingin mengambil hal yang berbeda. Jadi ini murid-murid pilihan, dan setorannya itu biasanya agak panjang. Nah, satu demi satu muridnya sudah mulai menyetorkan hafalan, tersisa satu murid. Murid inilah yang kemudian nanti akan menjadi salah satu imamnya Masjidil Haram saat itu. Sampai akhirnya ketika murid itu baru mulai maju ke depan kepada beliau, tiba-tiba datang seorang pemuda masuk ke dalam masjid dengan wajah yang mungkin ya terlihat banyak sekali permasalahan hidupnya. Wajahnya ditekuk, muram dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang ke hadapan Syekh lalu mengatakan, "Ya Syekh, ausini, berikanlah saya nasihat." Lalu kemudian Syekhnya mengisyaratkan, "Sebentar, saya dengarkan dulu, ini tinggal murid saya yang terakhir." Lalu dia datang lagi mengatakan, "Syekh, iqra ilayya al-Quran, bacakan untuk saya beberapa ayat Al-Quran. Mungkin dengan itu hati saya akan menjadi tenang." Maka Syekh pun mengatakan, "Ya bani, wahai anakku, mohon maaf bukan saya tidak mau memberikan nasihat saat ini, tapi engkau melihat saya sedang mendengarkan bacaan dari murid saya yang terakhir ini. Saya akan memberikan nasihat kepadamu dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadamu, tapi maukah engkau mendengarkan beberapa permintaanku?" Kata pemuda itu, "Mau ya Syekh,
Apa itu wahai Syekh? Kamu ke tempat wudu, ambil wudu sekarang, lalu menuju mihrab. Setelah itu salat 2 rakaat, kemudian baca Quran sampai saya panggil. Jadi saya bukan menolak permintaan kamu, tapi menunggu sampai murid saya yang terakhir ini selesai menyetorkan Al-Quran. Oh, kata dia, baik Syekh. Pemuda itu segera ke tempat wudu, diambil wudu, kemudian ke mihrab, lalu salat 2 rakaat, kemudian mulai membuka mushaf, baca satu demi satu halaman. Pada saat itu kata Syekh kepada muridnya ini, baca lebih panjang. Biasanya mungkin setorannya 15 menit, ini sampai setengah jam. Masya Allah ya. Tapi orang itu, Syekh perhatikan, dia tidak beranjak dari tempat duduknya, dia sibuk terus membaca Al-Quran. Sampai murid yang terakhir ini selesai setengah jam itu, lalu kemudian duduk di samping Syekh, maka Syekh panggil pemuda yang sedari tadi duduk di depan mihrab. Dia memanggil, ya bni, wahai anakku, kemari, saya sudah selesai mendengar. Datanglah orang tersebut ke hadapan Syekh, lalu mengatakan, apa kata Syekh? Pertama kali melihat wajahnya, qad taghayyara wajhuhu, wajahnya itu sudah berubah dibandingkan dengan ketika dia pertama kali masuk ke dalam masjid. Yang tadinya muram, yang tadinya penuh dengan masalah, terlihat bercahaya, terlihat lebih ya, kemudian ya kita katakan mendapatkan mungkin curahan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Lalu kata Syekh, ijlis ibni, duduk wahai anakku, aku bacakan beberapa ayat. Lalu kata pemuda itu, jazakumullahu khaira, terima kasih wahai Syekh, engkau tidak perlu lagi membacakan Al-Quran untukku. Kata Syekh, kenapa? Barusan saya banyak masalah wahai Syekh, tapi ketika engkau perintahkan aku untuk salat 2 rakaat, hatiku semakin menjadi tenang. Dan ketika satu persatu lembaran Al-Quran itu aku baca, aku buka, aku baca, semakin hati ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh, wahai anakku, ruhmu itu lapar, ruhmu itu lapar, berikanlah makanan ruh itu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Maka subhanallah, setelah itu ikhwatal iman, sang pemuda tadi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan Quran di dalam kehidupan, dan pada akhirnya berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, dan beliau menjadi hafidh Quran dan menjadi orang yang banyak didatangi juga untuk disetorkan Al-Quran kepada. Pengaruh nasihat yang sedikit tadi ikhwatal iman berubah kehidupannya. Itulah mengapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, apabila datang saudaramu untuk meminta nasihat, berikanlah nasihat meskipun sedikit. Mungkin nasihat yang sedikit tadi akan memotivasinya dalam beribadah kepada Allah, menambah semangatnya dalam bertakwa kepada Allah, merubah kehidupannya kepada jalan yang lebih lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah pengaruh nasihat yang besar, karena sejatinya nasihat itu memberikan manfaat yang besar bagi orang-orang yang beriman. Masih ada 3 lagi kata iman, tapi karena waktu juga yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-hak keluarga kita, hak-hak diri kita, dan juga hak-hak sesama muslim. Meskipun baru 3, mudah-mudahan bisa kita tunaikan. Kalau kita temu dengan saudara, maka berikanlah salam. Kalau kemudian kita diundang, maka jawablah. Dan kalau kita diminta untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat meskipun sedikit, meskipun kita bukan seorang ustaz, tapi mudah-mudahan nasihat itu memberikan manfaat untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sudah disampaikan. Mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan lafaz majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. وفوق كل ذي علم عليم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.